Hukuman 6,5 tahun untuk Harvey Moise. Runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Oleh Hamdan Budiman. Pemret Koran Aceh. Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moise dan kerugian negara yang mencapai 300 triliun menjadi salah satu sorotan hangat di Indonesia. Keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara terhadapnya tidak hanya menjadi berita utama, tetapi juga menjadi bahan olok-olokan di kalangan netizen. Terlebih lagi, parodi hakim ketua yang viral di media sosial menggambarkan betapa lucunya situasi hukum yang ada dan menguak ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan korupsi di tanah air. Korupsi adalah penyakit kronis yang telah menggerogoti berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Meski pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berjanji untuk memberantas korupsi, kenyataannya justru menunjukkan sebaliknya. Media sosial, khususnya TikTok, dipenuhi dengan konten yang meremehkan upaya pemberantasan korupsi dan bahkan menjadikannya bahan lelucon. Dalam pandangan netizen, hukuman 6,5 tahun bagi seorang koruptor kelas kakap seperti Harvey Moise dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak yang menganggap penegakan hukum terhadap korupsi telah menjadi sekadar omong kosong belaka. Fenomena parodi yang menghiasi media sosial menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih merasakan hukuman yang setimpal, banyak orang merasa bahwa koruptor dapat dengan mudah mendapatkan keringanan hukuman. Ini menimbulkan keinginan untuk mempertanyakan integritas dan kerja keras masing-masing lembaga penegak hukum. Publik mulai meragukan komitmen mereka dalam memberantas korupsi yang telah merusak wajah bangsa. Penggunaan media sosial sebagai medium kritik dan sarkasme memberikan salah satu perspektif kritis terhadap situasi ini. Netizen tampaknya lebih banyak berinvestasi energi dalam menciptakan konten-konten yang menghibur ketimbang terlibat dalam diskusi yang konstruktif mengenai masalah korupsi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa frustrasi dan tidak melihat adanya solusi yang jelas. Kasus Harvey Moise menjadi masalah mendasar dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial dan menyakiti rakyat. Karena korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Hal ini mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi institusi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas. Salah satu penyebab utama dari korupsi yang sistemik dan membudaya adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ketika pejabat publik tidak diawasi dengan baik, mereka cenderung menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Selain itu, budaya korupsi yang telah mendarah daging dalam masyarakat juga seringkali menjadi faktor penyebab. Dalam beberapa kasus, praktik suap dan penggelapan sudah dianggap sebagai hal yang normal, sehingga sulit untuk memerangi mereka. Padahal dampak korupsi sangat merugikan, tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat, yang bisa mengakibatkan kurangnya investasi di sektor-sektor penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, korupsi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka cenderung menarik diri dari partisipasi dalam proses demokrasi dan pemerintahan, yang selanjutnya memperburuk kondisi sosial. Perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan agar kasus-kasus korupsi dapat diproses dengan cepat dan adil. Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi kunci untuk memberikan efek jera. Bukan lalu dimaafkan,